ada perannya si kucing. Kan biasanya buku kucing tuh Iya dong. Aku bawa Ki, sudah ada, usah diperjelas. Wow. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih udah klik video ini. Waktu hari Sabtu kemarin di tanggal 7 September, aku dan teman-teman komunitas Lontara Book Club itu pergi atau ngeramein sebuah acara nongkrong dan nonton bareng dengan Eka Kurniawan. Jadi ini tuh first time aku ikut event yang diadakan oleh Kak Eka Kurniawan, dan sebenarnya sih aku udah ngoleksi beberapa buku dari beliau. Waktu itu aku tuh berangkat dari rumah sekitar jam 2:30, terus nyampe pas jam 3 dan acara itu udah hampir dimulai, tapi pas aku datang belum keputar ya. Alhamdulillahnya, untungnya filmnya belum keputar. Jadi aku tuh nyampe kayak jam 3-an gitu, terus singgah beli sebelumnya tuh aku tuh singgah beli apa itu, air minum gitu kan. Terus aku beli sosis karena lapar banget, dan makan di tempat di Gramedianya. For information, event ini tuh diadakan di Gramedia Petarani. Jadi benar di toko buku kita tuh nobar, dan Mas Eka Kurniawan juga bincang-bincang gitu kan bareng kita. Terus ada sesi question juga, dan aku sempat bertanya dan aku dapat tumbler. After that, setelah nonton dan setelah diskusi Q&A, dan kita sampai ke sesi signing book. Nah di sini tuh aku nyesel banget, aku rada kayak mentololkan diri. Kenapa? Karena pada saat itu aku nggak bawa bukunya Eka Kurniawan. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan, aku nggak tahu sama sekali kayak kenapa nggak bawa bukunya gitu loh. Nah sementara teman-teman aku tuh udah pada bawa, dan aku tuh sangat menyesali itu gitu loh. Jadi kayak berharap bisa nggak sih ini tuh terulang kembali, ketemu penulis tapi nggak bawa bukunya, meskipun itu rada nyesek gitu kan, tapi it's okay lah ya. Nah moving forward, setelah itu kita tuh lagi berjalan-jalan di sekitar Gramedia itu, of course lah ya, sebagai book lovers kita tuh melihat-lihat atau mensurvey, lebih tepatnya buku-buku apa aja yang udah terbit atau buku terbaru apa aja yang masuk nih ke Gramedia gitu. Sebenarnya sih aku tuh gak ada niat buat belanja gitu ya di Gramedia, tapi akhirnya aku jajan satu buku, yaitu bukunya Hyun Irang, judulnya Lemonade Granny. Nah buku ini tuh banyak banget yang bilang kalau buku ini tuh bagus banget. Kita itu jangan tertipu oleh covernya yang cantik banget. Ternyata di dalam bukunya ini sangat-sangat suram dan kelam. Terus aku juga beli buku ini, Memoirs of a Geisha, memoir seorang geisha. Tapi ini aku nggak beli di Gramet, tapi aku beli pre-love-nya Afia. Jadi ini tuh sebenarnya wishlist aku sejak lama. Jadi aku tuh punya sahabat namanya Marisa. Jadi Marisa ini tuh pernah waktu kita lagi hangout bareng di Gramet, udah lama banget sih ya, dia tuh sempat beli buku ini, dan itu harganya sekitar 130.000. Harganya sekarang 130.000, tapi waktu itu harganya tuh kayak 120-an kalau nggak salah, aku masih ingat. Tapi intinya harganya tuh lebih 100, dan waktu itu temanku si Marisa ini beli buku ini, dan aku tuh kayak tertarik gitu loh. Bagus nggak sih ini buku? Bagus, makanya dia beli. Jadi genre bacaan aku sama Marisa ini itu nggak terlalu jauh beda gitu lah. Jadi makanya biasa apa yang dia suka pasti aku suka, dan biasanya apa yang aku suka dia tuh suka gitu loh. Jadi kayak gak jauh berbeda gitu ya. Makanya kayak pas dia beli ini tuh kayak pengen banget juga. Tapi waktu itu aku nggak beli apa-apa karena emang budgeting pada saat itu. Nah terus moving forward, pas waktu event kemarin
Avia tuh me-pre-love buku ini, jadi kayak mau dong gitu kan, tapi harganya tuh ya ampun low price banget dan kayak best deal banget gitu. Kalau kami informasi semacam apa ya, hubungan manusia dengan manusia, dunia buku kita yang mungkin meskipun saya sudah nulis 25 tahun lebih, ya tetap aja ternyata kita masih tumbuh, masih belajar bareng gitu. Saya pergi ke habis itu pergi ke Medan, ke Padang, pengalamannya kurang lebih sama gitu. Meskipun awalnya saya bahkan nggak ngerti. Saya agak jarang kalau ke arah Sumatera ya, hanya beberapa kota, dan biasanya juga itu acara kayak di kampus ya, dulu pernah ke komunitas-komunitasnya, dan komunitas itu nggak cuma sekedar komunitas book club atau apa, yang mereka juga kayak toko buku kecil, perpustakaan, dan itu ya itu kayak menyenangkan aja buat saya gitu. Dan ya datang ke sini juga kemarin di Rumata, nanti juga akan saya juga pengen melihat pengalaman seperti itu di tahun-tahun awal. Meskipun kamu bisa dibilang kamu agak mager sebenarnya itu, tapi lihat perkembangan yang kamu amati dari pembacaan sendiri itu dengan lintas generasi ini gitu. Dan mungkin juga menjadi belum kebayang sampai ke level mempertimbangkan, tetapi udah pasti sangat berpengaruh gitu. Maksudnya sadar nggak sadar gitu. Dulu kan katakanlah 25 tahun lalu ya, tahun 2000 gitu ya, saya nulis itu ada hubungannya sama cerita apa tidak gitu, dan itu jadi judul. Tapi cerita soal judul novel terbaru ini. Iya sebetulnya Iya, aku bicara. pertama biasanya kalau aku nulis judul sementara gitu, What Walking Time. Saya cuma bayangkan, oke, kalau urusannya Menjadi sumber yang kaya untuk cerita-ceritamu di tahun-tahun itu, di dekade 80-an, 90-an. Mungkin sebenarnya ada hubungannya dengan ketika pertama kali aku nulis, yang kebayang dari olehku itu respon terhadap sastra Indonesia yang aku baca. Selama masa remaja dan sastra ya sebelum tahun 2000-an lah gitu. Yang salah satu yang sering aku tanyakan pada diri, kenapa nggak ada novel tentang ini, kenapa nggak ada cerita tentang ini, yang artinya yang aku tahu sehari-hari gitu ya, aku alamin dengan teman-teman, isu-isu yang yang aku sendiri merasa jalanin gitu, tetapi kenapa nggak ditulis? Aku merasa begitu. Bisa jadi karena mungkin bacaanku nggak terlalu banyak gitu, atau memang misalkan di sastra Indonesia belum banyak, artinya isu kontemporer itu belum terlalu, maksudnya kontemporer dalam konteks 90-an ya, 90-an, belum terlalu menjadi sesuatu yang penting buat penulis-penulis lain ya. Yang kemudian aku merasa tidak punya bacaan yang menyebutnya circle. Saya sendiri kalau pergi ke Jakarta ternyata circle penulis dan pembaca sastra gitu. Jadi kurang lebih seperti juga tokoh yang surreal di ini, tapi silakan. Berasa bahwa itu kayak ya landscape gitu. Saya selalu membayangin bagaimana komposisi bab per bab cerita gitu, itu kayak membayangkan rumah, membayangin secara struktur komposisi ya, atau kadang-kadang secara Kita bisa dengar dari editornya bagaimana sampai ini harus nunggu berapa ceritanya dan dan Halo, selamat siang. ya pertama untuk dan Nana. Sorry kok saya Tepuk tangan untuk semuanya. Sebentar, kalau masih ada pertanyaan, kita akan ada booth signing. Jadi sambil nanti saya selesai laut tengah ada bisa laut tengah.